Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Taufik Hidayat, NPM 1950230, kelas A, Prodi, Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 atau coronavirus terhadap dunia pendidikan. Lebih tepatnya, ada faktor-faktor yang menghambat proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Awal ditemukannya virus corona ini adalah pada awal Maret, lebih tepatnya tanggal 2 Maret 2020. Hingga pada saat ini tanggal 6 Juni telah terkonfirmasi sebanyak 30.514 positif, selanjutnya 18.806 kasus dirawat, dan 3.307 kasus sembuh, serta 1.801 kasus meninggal. Oleh karena itu, dunia pendidikan atau bidang pendidikan sangat terasa dampaknya dan memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sebagaimana mestinya agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Tetapi, proses belajar mengajar secara daring ini tidak dapat berjalan secara mulus atau tanpa hambatan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menghambat proses belajar mengajar dalam keadaan daring atau virus corona ini. Nah, yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Sebenarnya bukan tidak mau ataupun tidak bisa. Pada dasarnya, guru adalah manusia terpelajar yang harus mampu ataupun harus bisa dalam menghadapi setiap perubahan yang ada. Nah, kondisinya pada saat ini guru harus bisa menghadapi segala perubahan yang ada dalam proses belajar mengajar. Guru harus bisa belajar ataupun mengajar dengan konsep digital atau daring. Tetapi permasalahannya tidak semua guru ataupun tidak semua orang tua bisa ataupun dapat mengaplikasikan pembelajaran terhadap kondisi saat ini. Begitupun dengan murid. Tidak semua murid terbiasa dengan kehidupan ataupun dengan proses belajar mengajar versi daring ataupun secara digital. Yang kedua, sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini pun menjadi hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh orang tua, guru, maupun siswa. Karena tidak semua guru ataupun siswa memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti ada guru yang hanya memiliki smartphone saja, tidak memiliki laptop, ataupun ada laptop tetapi cara penggunaannya yang begitupun dengan murid, terlebih ke murid SD ataupun SMP ya. Karena umumnya walaupun ada yang sudah memiliki smartphone, tetapi tidak semua orang anak SD ataupun SMP memiliki smartphone yang memadai untuk mengikuti proses belajar mengajar secara daring. Yang ketiga, jaringan internet. Nah, seperti contohnya, kita memiliki berbagai wilayah yang tersedia di Indonesia. Begitupun dengan jaringan internet. Setiap wilayah yang berbeda, jaringan internet pun berbeda. Contohnya dalam satu wilayah terpencil, sudah pasti jaringan internetnya kurang memadai ataupun tidak begitu cepat. Dan bagi yang di tengah kota ataupun yang memiliki daerah yang strategis, tentu saja jaringan internetnya itu cukup memadai. Nah, di sini faktor yang menghambat dalam proses belajar mengajar. Karena jaringan internet sangat menentukan dalam proses belajar mengajar, terlebih dalam seperti video konferensi secara online atau live, seperti yang biasa kita lakukan dalam bentuk aplikasi Zoom. Selanjutnya, yang keempat, masalah biaya. Siapa yang tidak mempersalahkan biaya dalam kondisi seperti ini? Begitupun dengan kondisi biaya di permasalahan proses belajar mengajar. Untuk mendapatkan koneksi internet yang baik, kita harus membeli yang namanya kuota ataupun adapun seorang yang di rumahnya menggunakan wifi. Itu pun memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, faktor biaya ini sangat menghambat dalam proses belajar mengajar. Apabila tidak bisa membeli kuota, maka proses belajar mengajar pun akan terhambat. Nah, kita uang lah. Buat apa? Buat beli kuota. Nggak ada. Ya terus gimana dong buat kuliah? Kan belajar. Ih, kamu teh bener buat kuliahnya tuh teh? Bener, buat Zoom. Nggak ada di kamar ya, kamu mau beli kuota lain. Nah, nggak tahu disuruhnya pakai Zoom. Terus Zoom emang nyedot kuota banyak. Disuruh siapa yang mau? Dosen. Yang minta nggak dosen?
Adapun hal-hal yang perlu dipahami ataupun disadari bagi pihak-pihak pendukung proses belajar mengajar secara virtual ini. Yang pertama ada orang tua. Orang tua di sini harus berperan aktif dalam proses belajar mengajar anaknya. Begitupun orang tua harus mendampingi dalam proses belajar mengajar anak tersebut. Dan orang tua juga harus menggantikan peran guru yang dimana memiliki kewajiban penuh dalam mendidik anak. Nah, sekarang anak di rumah, orang tua pun di rumah. Orang tua di sini yang sekarang harus memiliki kewajiban mendidik anak seperti yang dilakukan oleh guru di sekolah tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada guru. Guru di sini harus bisa memberikan satu materi, tetapi materi tersebut harus dibuat dan dirincikan serinci-rincinya mungkin agar murid tersebut tertarik dan mau belajar mengenai materi tersebut. Selanjutnya, guru juga harus memberikan fasilitas tugas yang memudahkan murid tersebut, seperti tugas berbentuk Word, ataupun apabila tidak ada yang memiliki media, bisa menggunakan foto ataupun video. Selanjutnya, poin yang ketiga ada sekolah dan universitas. Sekolah di sini harus siap dalam menghadapi perubahan dalam proses belajar mengajar ini, terlebih dalam bidang teknologinya ya. Karena yang saya lihat gitu, sekolah banyak yang kekurangan dalam bidang teknologi. Banyak murid yang harus rela bergantian agar mendapatkan fasilitas teknologi tersebut di sekolahnya. Apabila itu tidak berubah, maka sekolah akan kesusahan dalam menghadapi proses belajar mengajar di masa yang akan datang. Selanjutnya teruntuk khususnya ke universitas, yang saya lihat harus menyediakan fasilitas bagaimana cara membimbing skripsi, karena saya lihat mahasiswa banyak yang kesusahan dalam bimbingan skripsi ini, entah dari cara menghubungi dosen, entah waktu yang berbentrokan dengan dosen pembimbingnya. Nah, itu harus direncanakan yang matang ke depannya agar tidak menyulitkan ke mahasiswa. Begitupun terhadap dosennya. Apabila ada pembimbingan atau ada pelatihan, itu memang tetap harus diadakan, tetapi caranya yang berbeda. Mungkin bisa berbentuk virtual, seperti video konferensi menggunakan Zoom atau Discord. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.